Bung, dari mana Bung? Hah? Dari mana? Kayaknya capek lagi nih. Iya. Nah, ya jadi ketua Panpel ternyata berat. Aduh, berat banget ya. Lebih berat daripada yang lain-lain deh gue dengan ini sih. Tapi ya gimana gitu. Mau klub minta, ya mau gimana gitu. Kayak pengabdian gitu ya. Iya. Kemarin apa penonton kita emang 15.000 apa gimana ya? 15.160 kalau nggak salah. Seingat gue. Cuman ini gue ngelihat kan memang itu diumumin jumlah tuh memang kewajiban karena Ya, harus dari gitu liga. ya. Liga minta tiap babak kedua main gitu itu harus sudah diumumin gitu. Oke. Cuman kalau gue lihat dari pengumuman ini terus jadi jumlah kayak jadi ada persaingan nih antara anak The Jack sama Bobotoh gitu. Jadi begitu 15.000, oh kita udah ngelewatin lagi nih jumlah penonton Bobotoh. Gue sebenarnya sayangin gitu, karena gini, gue pengennya anak-anak tuh nonton Persija ya karena panggilan jiwa gitu, karena pengen nonton Persija bukan karena pengen ngalahin jumlah Bobotoh gitu. Bukan, iya. Buat gue itu nggak penting gitu. Kita mau mereka lebih banyak juga silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting kitanya tuh memang datang ke stadion memang pengen dukung Persija, pengen lihat permainan Persija, pengen dukung Persija. Gue pengennya itu gitu. Karena ketika passion itu, gue ibarat gini, gue habis nonton Avatar. Ibaratnya tuh pemain supporter Persija sama Persija tuh kayak punya ini kayak rambutnya ini sama tunggangannya tuh kan disambungin. Nah itu kayak ada ikatan batin yang kuat. Gue pengennya kayak gitu. Jadi kalau lu nggak bisa nonton karena satu dan lain hal nggak ada masalah gitu. Juga, yang penting ikatan batin lu masih ada. Tetap ada gitu. Dan ketika lu mau nonton bukan karena hal-hal lain, karena lu pengen nonton, itu karena ikatan batin lu gitu. Itu sih yang gue harapin dari anak-anak The Jack. Emang gue juga aneh sih Bung, maksudnya main dulu-duluan atau main banyak-banyakan ya nggak gitu gitu. Nggak gitu, yang kita incer ya prestasinya. Ya. Gue sih mereka lebih banyak gak ada masalah. Yang penting poin kita yang lebih banyak. Poin Persija yang lebih banyak. Gol yang penting itu. Iya benar. Iya betul. Cuman kemarin gimana tuh Tiren? Kita lawan Bayangkara 3-0. Gue jujur ya, gue keliling. Gol pertama gue nggak jingkrak. Sama. Gol kedua gue nggak jingkrak. Sama. Gol ketiga baru gue merasa dahsyat. Banyak jawaban di gol ketiga itu. Pertama kita bisa mencetak gol lewat permainan murni. Ya. Itu pertama. Yang kedua ini jawaban dari seorang Jordi Amat. Karena kemarin kan dia kayak nggak sengaja sebetulnya kan bunuh diri gitu, mana ada sih pemain yang niat bunuh diri gitu. Aneh lah gitu. Jadi dia nggak sengaja, dan dia kayak gue nggak tahu, gue belum ngomong sama dia ya. Apakah ini dia memang coba membuktikan atau memang kebetulan aja dia merasa punya peluang. Tapi gol itulah yang membuat gue jingkrak. Dan gue nontonnya kan kemarin sama Pak Gede tuh. Jadi pas gol ketiga gue jingkrak. Pak Gede juga wah gitu. Karena dahsyat golnya. Iya dahsyat golnya. Gimana menurut lo? Ya kalau gue lihat sih pertandingan babak pertama ya Bung, kebetulan gue nonton bareng Bang Heri, Mas Revi, ada Joe. Oh ada Revi ya? Ada. Lu pada nonton di sektor mana sih biasanya? Di timur Bung. Timur? Kan di samping PIP timur tuh, yang timur tengah tuh kan awalnya nggak bisa masuk tuh. Itu nggak, kan kita di sebelah kirinya jadinya. Jadi yang kapan-kapan gue ke situ. Iya. Jadi gue di situ gue nonton, emang sama Bung. Ketika mulai pertandingan, kok gue ngeliat ada sesuatu yang kok Persija kayak sulit gitu. Iya, kita main 3 ya. Iya, pertama kita main 3 ya. Gua itu mungkin ya pelatih lah ya. Strategi itu kan. Cuman yang jadi gue pikirin kan berarti kita udah berarti tanpa Witan dong di depan. Jadi kan pasti ada agak susah untuk nyerang lah. Maksudnya manuver-manuver atau serangan-serangan kreatifnya jadi berkurang gitu. Makanya ketika awal mulai itu kayaknya mainnya udah mentoknya balik lagi dengan kreativitasnya kurang, dengan ngandelin bener-bener Alano sama si Maxwell. Jadi nggak ada kreatif lagi. Kalau itu kan biasanya ada Witan atau ada siapa gitu. Oke. Gue sampai nggak merhatiin kapan Witan masuk gitu sama gue ya, karena gue muter ya, banyak hal yang harus gue iniin. Babak pertama itu menurut gue kita memang nggak bisa nembus, Bung. Sangat sulit lah. Ya akhirnya alhamdulillahnya ada penalti, walaupun emang kredit poin sendiri buat kipernya Bayangkara ya. Beberapa pertandingan terakhir gue lihat mainnya bagus ya. Bagus, berapa kali dia save. Kalau bukan dia mungkin
udah berapa gol ya, Bung. Ya kayak waktu lawan Persib, kita harus akuin dia diserang bagaimana sama Persib, Bung. Iya. Itu dia berapa kali ngeblok. Kalau mau dia bisa lebih dari 2-0 juga sama Persib, Bung. Bisa 4-0, bisa 5-0. Karena memang dia berapa kali ngeblok, nge-save ya maksudnya. Nah, kemarin juga begitu. Itu karena penalti aja kan. Nah, terus babak keduanya itu ada perubahan, Bu. Maksudnya ada perubahan tuh udah berani neken ke dalam gitu. Dan Bruno juga udah mulai masuk ke dalam dulu untuk crossing kan. Bruno Ribeiro. Iya, dan akhirnya terjawab tuh dengan gol bunuh diri si Putu. Putu gede. Terus tambah lagi memang ini kalau ini yang gol terakhir ini memang kayaknya inisiatif dari si Jordi nih, karena memang ketika dia udah megang bola, kiri kanannya udah dipegang sama musuh, ya dia harus berani ke dalam. Tambah lagi dengan 3 back. Karena pasti kan ada yang ganti dia di posisi dia kan. Salah sama Rido ya. Nah, jadi dia masuk ke dalam, ternyata nggak di cover juga dia, makanya dia berani kan, dia berani ke dalam tuh. Sebetulnya awalnya gue lihat ada tuh pemain asing yang ngikutin, tapi kayaknya ketinggalan tuh. Begitu ketinggalan sedikit itu peluang langsung dimanfaatin. Nah itulah inisiatif dan boleh-boleh aja, sah-sah aja, dan sebenarnya kita memang butuh pemain-pemain yang berani tendang dari jarak jauh. Kemarin kan memang kita agak kurang tuh. Ya ketika buntu emang harus ada yang berani bertendang dari jauh dan alhasil gol, dan akhirnya ya kita terima dengan 3-0. Memang kalau ditanya permainan ya kita seperti biasa, Bung, kita nguasain bola, cuman memang babak pertama kurang secara ini. Itu babak pertama ya sempat gua males juga nonton itu, maksudnya ini kok gini amat gitu. Ternyata Jordi amat. Ya mudah-mudahan ya itu banyak rotasinya dari ini ya, strateginya si pelatih kita, terus sekalian rotasi gitu ya. Nah, pemain muda kita yang kemarin dikasih kesempatan. Kemarin kan si Doni ya? Doni Tri. Terus dimasukin Witan sama siapa lagi ya? Kayaknya enggak, ini cuman si Hanif sama si Hansamu main. Alhamdulillah Hansamu dikasih kesempatan. Nah, itu gua Hanif main, Hansamu main, 2 pemain yang udah lama. Hanif kan terakhir gue dengar dia operasi itu kan. Iya, cedera. Nah, kalau Hansamu memang nggak dapat kesempatan kan. Terakhir dia main tuh lawan Persis Solo. Nah, terus sama Witan masuk. Jadi menurut gua pemain muda kita cuma Doni yang kemarin main tuh. Jadi ya gue lihat sih emang perlu ada rotasi Bu. Kayak gitulah misalnya. Kita kan mau lawan Jepara nih. Posisi Jepara bawahan, papan bawah banget kan. Di bawahnya Bayangkara malah gitu. Menurut lo peluang kita lebih ini atau secara permainan malah Jepara nih tipe yang menyulitkan? Jepara sekarang nih ya, kita ngomong Jepara, Bung, maksudnya Jepara ketika awal musim mengagetkan, Bung. Ngalahin Persib 2-1. Pertama dia main seriin PSM di kandang Makassar. Oh, pertama bukannya di kandang dia yang menang lawan Persib ya? Bukan, lawan Makassar dulu dia seri sama. Habis itu dia lawan Persib tuh menang 2-1, terus habis itu tandang lawan Persis Solo dia menang. Nah, awal-awal gebrakannya bagus. Bagus dan mainnya juga Spartan, Bung, ngotot, press, maksudnya high press juga dia, walaupun ya gitulah liga ya. Ada yang namanya Franka juga lagi. Iya, ada Gustaf Franka juga. Ya liga itu kan nggak bisa lo cuma 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, karena kan kita ngitungnya 17 pertandingan awal, 17 pertandingan akhir. Iya, kompetisi penuh begitu ya. Lo konsisten gak nih permainan lo dengan model high press gitu gitu. Ya akhirnya ya kita lihat sekarang dia tergopo-gopo, dia istilahnya terkapar lah kalau bahasanya. Dia bayanginnya, Bung, dia 10 pertandingan terakhir dia tanpa poin kemenangan, Bung. 10 pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Seri pun cuma sekali. Oh ya. Jadi 1 kali seri, 9 kali kalah. Away dia lebih banyak kalah jadinya. Away ya, cuma nahan seri dia away menang lawan Solo sama seri di Makassar. Itu aja yang di awal-awal ya. Awal-awal. Selebihnya enggak ya. Selebihnya kalah dia. Maksudnya dengan dia sekarang kan baru ketahuan ya dia bahwa dengan skuad yang ada ternyata kedalaman skuadnya nggak bagus nih. Maksudnya dia dengan ngandalin pemain-pemain dari Liga 2-nya tambah pemain asing kan kayak Rosalvo kan pemain Liga 2 deh, asing Liga 2. Pakai ya hasil kayak gini gitu. Ya memang
kesulitan untuk di Liga 1. Ya bukan gue berharap sih, maksudnya gue yakin manajemennya dia mereka pasti udah siap untuk menggerobak pemain, Bung. Tapi untuk putaran kedua, nah untuk lawan Persija kayaknya dengan ngandelin kemarin dengan lawan Persebaya terakhir di 4-0, lawan Persija mungkin kayaknya ya balik lagi. Persija selalu kesulitan kalau tim yang ini, karena bahkan kemarin si Ricky Nelson juga ngomong Persija tuh selalu kesulitan kalau lawan tim yang low block, yang bertahan kayak kemarin Semen Padang sama kayak Bayangkara kan babak pertama nggak bisa ngapa-ngapain kita juga selain penalti. Iya, mudah-mudahan lawan Persija ini gue yakin dia low block sama nyandelin serangan balik. Ya gue berharap kita menemukan solusi-solusi, Bung. Nah itu berarti kita kurang kreatif dong kalau dibilang kita selalu kesulitan. Iya, kurang kreatif. Alternatif variasi serangannya kan harusnya banyak ketika kita ketemu sama tim yang memang bertahan total gitu. Iya, makanya itu kemarin gua agak sayangin ketika 3 back, berarti kan ada kekurangan satu di depan tuh, Witan. Dengan kita ada Witannya kemarin lawan Semen Padang kita nggak bisa nembus kan sebenarnya. Jadi ketika lawan Bayangkara kan, ya ini kan strategi pelatih sebaik lagi. Ternyata gue denger juga dari Coach Ricky Nelson kan dia bilang dia memang berharap si Doni sama Buto Baru tuh lebih ke depan dengan 3 back ya. Jadi agak ya itu 3-5-2 apa gimana? 3-5-2. Jadi 3-4-3, jadi 3-5-2 bisa 3-4-2-1. Makanya ya gue sih sah-sah aja Bung strategi, karena kan kadang-kadang lawan Bayangkara dengan sistem apa, celahnya dia di mana, itu kan sebenarnya strategi ya, analisis staf pelatih lah itu. Nah makanya lawan Persija dari lihat cara mainnya ya harusnya kita bisa, Bung. Walaupun lo mau low block, gue yakin ya tembus-tembus juga. Siapa pemain Persija yang harus kita waspadain? Ya Gustavo Purwangka. Sama ini dia sebenarnya tuh striker bagus tuh si Sudi Abdullah apa ya, pemain bekas striker asing, PSIS itu oke sih. Bekas PSIS. Iya bagus, cuman memang ya teman-teman aja, Bung, menurut gua kurang ya. Maksudnya lokalnya, dan mereka harus suka. Lokalnya nggak ada yang ini ya? Ya lokalnya kebanyakan yang memang pengalaman di Liga 1 cuman si Hamisi doang. Hamisi yang dari Borneo tuh. Hamisi terus pindah ke Sleman, terus itu pindah ke Persijap. Ya sisanya sih ada mantan-mantan pemain muda Persib tuh kayak Azikri segala macam, tapi belum matang. Azikri. Iya, ada pemain muda. Banyak juga lemparan dari pemain Persib gitu, maksudnya pemain mudanya diambil-ambil. Ya balik lagi Bung, untuk kelas Liga 1 ya memang nggak bisa untuk ngandelin itu. Sama kayak kita, Bung. Pemain muda kita bagaimana kurang timnasnya. Kayak Doni, Anang, Arli pernah timnas, Vigo pernah timnas, Aditya Warman pernah timnas, Rio Fahmi pernah hampir timnas. Semua ya. Iya, tapi apakah kita yakin nih dengan pemain muda ini doang bakal bagus? Ya nggak juga. Bahkan itu yang udah timnas, gimana pemain mereka yang lokal, Persijap gitu. Ya itu jadi PR mereka nih. Terakhir kita ketemu Jepara tuh kapan? Ingat nggak lo? Udah lama banget, Bung. Gue sih nggak ingat ya. Udah lama banget. 2014 ya? 2014 tuh pelatihnya siapa ya? Waduh, kita masih 2014 tuh masih dipegang Pak Ferry ya. Manajemen masih dipegang Pak Ferry waktu itu. Pelatihnya Iwan Sawan dong atau RD ya? 41 ya? 4-1 kita menang ya. Johansa ya? Masih ada gitu sih atau? Enggak, udah enggak. Johansa kan abis dari kita nggak balik lagi ke Jepara. Oh, nggak balik lagi, Mas? Johansa tuh di kita waktu eranya Benny Dolo deh kalau nggak salah. Iya. Ya udah lama banget Bung, Mas. Iya, Jepara nih sebetulnya dulu ya zaman gua masih sekolah gitu ya. Jepara itu pernah 2 kali juara Piala Suratin. Oh ya. Iya kan, Persiter Ternate pernah 2 kali, Jepara juga pernah 2 kali. Seingat gua tuh pemainnya dulu ada yang namanya Widiantoro, Warsidi tuh kalau nggak salah, seingat gua dia dari Jepara ya. Gitu. Makanya gua sebetulnya senang nih Jepara masuk tuh. Gue berharap ada sesuatu yang baru nih, menghasilkan pemain-pemain muda, bintang-bintang baru gitu. Iya. Tadinya gue berharap seperti itu gitu. Iya, tapi mungkin karena sekarang nggak terlalu percaya sama
sama pemain lokalnya kali. Kalau dulu kan pemain lokalnya ya nimbul-nimbul lagi tuh, Bung. Dan sekarang gue lihat pemain lokal ini juga pemain lokal Jeparanya loh. Itu kurang dipercaya juga, Bung. Jadi kayak semangatnya beda gitu. Kalau lu jadi pelatih Persija lawan Jepara, lu pasang kipernya siapa? Andir Tani, Bung. Andri Tani ya. Andir Tani. Ya. Karena menurut gue ya nggak, bukannya kita ngeremehin balik lagi. Tapi kan Andir Tani juga berapa kali save-nya bagus, Bung. Iya. Karena menurut gue dua level kiper ini juga nggak jauh beda, Bung. Gitu. Tapi ya balik lagi kan ini kebutuhan asing, Bung, biasanya. Asing, kan ada regulasi asing, ada regulasi U23. Masalahnya kalau sekarang gue berpikir gini, Bung. Ini kita habis lawan Persijap kan pasti lawan Persib nih. Nah, ini yang kita harus jaga. Bukan soal kita harus menang sama Persib, enggak. Kita jaga, harus kita butuh rotasi pemain. Maksudnya apa ya? Karena kan jarak deket nih. Kita butuh orang-orang yang one day kita harus siap dengan tanpa A bisa. Oke, U23-nya siapa yang lo turunin? 1 apa 2? Atau lebih? Gue sih berharap 2, Bung. 2. Donitri sama Arli. siapa? Arli. Oh, Arli. Arli ya. Supaya gua berharap supaya Adit loh. Iya, Adit boleh karena kan tanpa si Fabio. Nah, boleh tuh antara 2 itulah. Bahkan 3 juga nggak apa-apa, Bung. Karena menurut gua sorry ya, udah inilah maksudnya kalau mau rotasi di game ini, iya. Kalau mau rotasi di game ini kasih kesempatan pemain-pemain ini. Kalau rotasi di gamenya lawan Persib bunuh diri, ada kiri gitu. Ya bukan meremehkan, tapi memang faktanya kan Persib di papan atas, Malut, Borneo di papan atas. Kalau tim-tim itu kita harus lebih serius lah. Iya, bahkan kalau mau ini ya rotasi di game ini. Ya karena ya sekali lagi dengan Persijap yang ya dengan kualitas main kayak gitu, walaupun gue yakin misalnya kita bilang 90% kita bisa menang sama Persijap, 10% Persijap bisa menang. Ya dengan 10% itu yang kita bahaya, Bu. Kayak lawan Semen Padang, kayak lawan apa? Ya kita jangan bukan secara kualitas oke kita di atasnya dia, tapi jangan ngerem 10% pun kita bisa menang kalau dalam bola, Bu. Iya. Makanya gue butuh pemain-pemain yang benar masih press, yang pengen nunjukin kan lebih motivasinya tinggi. Motivasi tinggi dan itu lebih oke, Bung. Kita ngomongin tim lain nih ya. Borneo kan putaran pertama awal-awal gila ya. Belakangan mulai nih kalah. Pada saat kalah, dia malah nggak perpanjang si itu. Fajar. Bingung gua. Ya, kan timnya jadi nggak sesolid dari awal gitu ya. Sayang ya. Fajar kemana sih? Dewa ya? Nggak tahu kemananya, Bung. Tapi kayaknya sih ke Dewa. Dewa ya? Karena Dewa kan butuh bek kanan. Emang dia belum ada ya? Ya belum ada. Selama ini cuma ngandelin si... Kalau itu kan Niko yang di situ, Bung, posisinya. Oh, makanya kemarin dia ngotot mau minta Niko dipatenin jadi buat mereka gitu ya? Iya, kalau gue sih nggak tahu ya kenapa bisa dilepas gitu ya. Iya. Gue nggak ngerti juga. Kontrak habis dan kelihatannya memang nggak ada deal kali ya. Gitu. Ya itu balik lagi, Bung. Ya kayak gitu-gitunya, Bung, bikin internal yang nggak asik gitu. Ya apalagi Borneo dalam perebutan juara gitu. Iya. Dan asing Borneo bagus, Bung. Iya. Makanya gue mau nanya pendapat lo lagi nih. Kan isunya nih baik Persib maupun Persija itu akan nambah pemain. Oke. Tapi rata-rata isunya nambah pemainnya itu selalu yang dari timnas naturalisasi. Menurut lo gimana? Ya balik lagi, Bung, kayak Persib nih. Persib menurut gua dia harus mikirin kedalaman skuad karena dia berlaga di AFC Champion lah gitu. Ya wajar menurut gua dia butuh kedalaman skuad yang bagus karena apalagi bertanding secara dempet-dempet kayak awal-awal liga deh, Bung. Awal liga dia ngerasa nggak perlu, dia dengan skuad yang dia pilih tuh dia merasa sudah aman. Tiba-tiba dia berbentur awal-awal liga kan. Berapa kali dia hasilnya jelek gitu. Dan bagusnya manajemen dia cepet, Bung. Manajemen dia cepet. Gua harus akuin, Bung. Manajemen dia cepet untuk langsung mengambil pemain-pemain penting. Misalnya dia buru-buru ngambil Tom Hai, Eli Renders, terus si Jung. Terus yang Andre Jung yang striker. Oh, Andre Jung. Terus bukan ini ya, bukan Korwil Ciracas deh. Bukan. Sinjung.
Nah, dengan dia udah mikirin tuh Bung kedalaman skuadnya, karena memang dia ketika tim keduanya agak berat kan. Nah, dengan dia ngambilin pemain-pemain itu Bung, dan sekarang dia bener-bener kuat Bung secara kedalaman skuad. Nah, sekarang dia juga tambah dia lolos lagi nih kan. Nah, dia butuh lagi pemain pasti kan untuk mempertebal itu. Ya mungkin dia punya beberapa pertimbangan Bung kalau dia ngambil lokal yang di dalam negeri lah istilahnya. Gua rasa sulit Bung untuk dilepas pertama itu. Kedua, apakah ada lokal di luar yang yang selain dari tim kontestan yang mau juara itu ngelebihin kualitas dari lokalnya Persib. Misal dia mau ngambil si A, apakah dia lebih bagus dari Beckham Putra? Kan enggak lah. Misal, atau dia mau ngambil si siapa? Tengahnya misal. Kan di situ udah ada Mark Lok, ada Adam Ngalis. Jadi gua rasa dia ngambil pasti yang lebih di atas dari atau minimal sepadan, Bung. Jadi ya pasti dia ngambil yang dari sepadan aja, pasti dari timnas. Naturalisasi lokal ya. Kalau asing kayaknya mereka udah cukup ya. Asing. Nggak, kalau gue sih sebetulnya arah pertanyaan gue gini. Persija sama Persib mau nambah pemain, tapi kok arahnya naturalisasi. Kenapa nggak pemain asing dari yang mana gitu, sementara ininya dia pemain kita yang kurang Keluarin. dicoret gitu. Itu maksud gue gitu. Karena kan sayang nih kalau naturalisasi kita udah biasa main di Eropa, tiba-tiba ditawarin main di Indonesia. Kan pemain timnas kita jadi nggak ngerasain main di Eropa. Padahal kan sebetulnya tujuan naturalisasi adalah mencari pemain-pemain yang terbiasa main di kompetisi Eropa. Sehingga kalau kita lolos gitu Piala Dunia, pemainnya nggak kaget dengan metode permainan yang ini di Eropa. Kan seperti itu. Nah, menurut lu gimana nih? Apakah memang lu setuju dengan ngambil pemain naturalisasi sama pemain asing yang diganti gitu? Ya kalau gue ditanya mendingan pemain asing diganti. Gitu ya? Iya, tapi balik lagi Bu, maksudnya kayak Persib kan yang udah pasti dilepas si Marsio tuh kayaknya tuh yang bekas Arema tuh. Kayaknya dia akan cari pemain penggantinya tuh. Terus ya untuk lokal ya berat sih dia untuk ngambil yang di liga ya. Ya mau nggak mau dia ngambil pemain naturalisasi yang memang nggak dipakai di klubnya. Maksudnya udah senior juga. Ya kayak saya yang kita dengar rumor lah kayak Joy gitu kan. Itu kan Joe Pelupesi. Nah, kan dia senior banget dan kayaknya memang apakah habis kontrak di sana kita nggak tahu. Tapi kalau ditanya berharap, gue berharap sih emang janganlah gitu. Karena biarkan dia berkembang atau kayak kemarin Raiders gitu. Tapi baliklah itu kan keputusan pemain kadang-kadang suka itu. Tapi kalau Persija ya kalau memang kita bisa mengganti pemain pemain asing ya ganti nggak apa-apa Bung. Kalau naturalisasi apa yang kita harapin, misalnya kita butuh tengah, ya itu dia balik lagi pasti naturalisasi kalau lokal ya. Kalau lokal di Indonesia sekarang gua rasa udah kagak ada yang ngasih lepas Bung. Pasti udah nggak mau. Kayak misalnya gue sih minta ya, kecuali habis kontrak kayak Fajar gitu ya. Kayak gitu bisa. Tapi kalau yang belum habis kontrak tiba-tiba kita minta, apalagi itu dia butuh pemain itu juga buat persaingan juara gitu. Misalnya kita mau ambil Kambuaya nih. Tiba-tiba si Kambuaya kan Dewa lagi lumayan agak struggle nih. Nggak mungkin kan dia kalau ngelepas Kambuaya. Tapi gini, gue tanya sama lo, kalau lo jadi pelatih Persija, lo disuruh ngambil pemain lokal, siapa yang lo ambil? Kambuaya. Kambuaya. Emang kebutuhan kita di posisi dia? Iya. Kambuaya tuh bisa main di nomor 8, bisa nomor 10, Bung. Dan kita itu bisa buat gantiin posisinya salah satu pemain tengah kita Jangkar ini cedera atau kartu, itu bisa Kambuaya di situ. Tapi Kambuaya bisa juga di posisinya si Gustavo Franca, Bung. Karena dia bisa nomor 10 di timnas kan dia nomor 10 tuh, Bung. Jadi menurut gue jadi pemain yang kayak gitu Bung, yang tengah yang bisa kayak gitu maksud gue. Ya mudah-mudahan didengar lah apa manajemen. Berharap banget Bung. Karena seingat gue ya dulu sebelum dia ke Dewa, dia sempat ada ketertarikan pengen ke Persija, cuman ada miskomunikasi. Dia nelfon tapi ternyata dia belum memperkenalkan diri bahwa nomor dia tuh ini saya Kambuaya gitu. Kalau aja. Dia nelpon gitu. Jadi yang ditelepon kata ini siapa ini gitu. Menurut gue Kambuaya gelandang terbaik Indonesia saat ini. Oh ya. Menurut gue ya. Walaupun dia emosian, tapi teknik skillnya oke.
oke dia. Ya, kita harus akuin ya. Gelandang ya, bukan sayap. Gelandang terbaik saat ini ya Kamu Kaya. Kalau pemain-pemain lokal kita yang lagi main di luar, Jangan biarin aja mereka berkembang gitu ya. naturalisasi. Bukan pemain lokal kita. Oh, kayak Marcelino Yang main- gitu. gitu. biarin aja, jangan Biarin diganggu aja lah. gitu. Karena menurut gue beda Bung main. Kita harus akuin Bung, liga kita ya memang levelnya beda. Iya. Ya kita contoh ya Bung, sorry, gue kan ngomongin Persib. Tom Hai di sini masih jago Bung mainnya Bung. Masih hebat dia main. Ya karena memang level kita, Bung pernah ngomong, Tom Hai jago Tire main di sini. Dia lebih bagus di Persib daripada di Timnas. Iya, karena memang level liga kita ya segitu, Bung. Jangan juga sombong kita liga kita Bang, enggak. Liga kita memang levelnya masih kurang, lawan Thailand, lawan ini juga masih susah gitu. Nah, belum ketemu kita lawan timnas Indonesia kita segitu banyaknya pemain naturalisasi. Tom Hai segala macam ngumpul di situ. Nggak ada apa-apanya Bu, ketika lawan Jepang megang bola nggak bisa Bu. Jadi memang level kita ya segitu. Bukan gue ngerendahin tapi memang segitu. Jadi kalau menurut gue ya sangat sayang kalau pemain kita yang di luar balik ke Indonesia kayak Marcelino ya, Marcelino bla bla bla. Jangan. Menurut gue beda cara main, cara sistem main dan beda. Kalau sini ya level kita ya gini. Sedangkan walaupun kita memang masih bagus lah, tapi untuk ya liga kita kan di bawah apa? Di atas Kamboja ya sekarang ya. Oke deh, mudah-mudahan hari Sabtu ya. Walaupun main sore, tapi kan besoknya libur. Jadi Gue berharap anak The Jack bisa full. Nggak usah mikir rekor, nggak usah mikir persaingan, tapi bagaimana caranya supaya pemain Persija ketika masuk lapangan itu dia udah ngelihat supporternya tuh udah jadi mereka berasa gitu, nih supporter gua nih pengen juara, ayo dong. Jadi kita tularin tuh ambisi kita juara, kita tularin ke tim nih. Atmosfernya harus kita bikin gitu, itu yang gua. Ya tapi tetap dalam batas-batas aturan yang berlaku gitu, jangan sampai tetap kan gua red flare gitu kan, gua tetap iyalah. enggak ini. Aturan tetap aturan. Nah, aturan tetap aturan gitu. Selama merugikan Persija janganlah. Mau lo bahasanya apa enggak, aturan tetap aturan. Ditambah lagi katanya enggak disiarin di Indosiar, Bu. Iya karena kan ada Borneo lawan PSM. Lebih menarik itulah. Ya kan itu mungkin dianggap pertandingan yang lebih prestis karena dua papan atas gitu kan. Iya, lebih menarik. Tapi ini seru kalau gue bilang nih, selain Persija, Borneo, Persib, Malut, ada lagi Persita, PSM, PSIM. wah itu ya 3 itu tuh. Ya kan? Persebaya. Persebaya juga, Persebaya nggak tahu nih kita ya, dia ganti pelatih nih. Wah, itu bahaya juga tuh. Gue berharap putaran kedua juga mereka ada perubahan pemain nih. Jadi biar seru aja kompetisi kita. Ya, Oke, Tim. mudah-mudahan. Ya, Bu. Thank you. Siap. Gue ngeliatin nasi uduk di belakang gue tuh, walaupun udah kering kayaknya bikin gue lapar. Oke, sampai ketemu. Lu nonton di Tribun Timur lagi ya? Gue kalau misalnya ada waktu gue kesana deh. Iya, Bang. Oke, thank you, Ter.